Nama pondok Cina di Kecamatan Beji Depok kini hanya menyimpan sebuah kisah masa lampau dan secuil saksi bisu sejarah. Pondok Cina sudah berada di Depok beberapa abad silam. Daerah itu pun sudah disebut sejak tahun 1815 di sebuah peta masa kolonial. Sejarah Pondok Cina tak terlepas dari tuan tanah Depok masa kolonial, yakni Cornelius Castellane. Tuan tanah yang juga dulunya pegawai VOC itu melarang orang-orang Cina yang datang berdagang dari Batavia, tepatnya di kawasan Pecinan, Glodok, untuk menetap di Depok. Cerita itu tertuang dalam buku Berkembang dalam Bayang-Bayang Jakarta, Sejarah Depok 1950 hingga 1990-an, yang ditulis oleh Tri Wahyuning M. Irsyam. Dari kata asal ya, Pondok Cina itu kan sebuah toponimi, nama suatu penamaan ya, di mana Pondok Cina itu merupakan tempat pemukiman orang-orang Cina gitu ya. Kalau kebetulan di Depok ini dulu sebelum dinamakan sebagai Pondok Cina, dia merupakan adalah Kampung Bojong namanya kan. Nah, kaitannya ini kenapa dinamakan Pondok Cina itu adalah tempat permukiman tadi kan, orang-orang Cina yang bermukim. Dari mana asal dari mereka orang-orang Cina kok bisa ada di sini gitu kan, di Kampung Bojong. Jadi kalau kita tahu Cornelius Castellane ketika itu pada 18 Mei 1696 dia membeli lahan tanah ya yang salah satunya bernama Depok. Nah, mungkin kalau Depok itu bukan Depok yang sekarang ya, dulu tanah Depok itu sangat kecil, hanya 12.044 hektar saja. Kalau sekarang udah 10 kali lipatnya, di mana ada penggabungan dari 8 tanah partikelir, salah satunya adalah tanah partikelir Pondok Cina. Di dalam buku Bayang-Bayang Jakarta, Sejarah Depok 1950-1990-an disebutkan orang-orang Cina ini datang ke Depok sejak abad 18. Mereka yang merupakan para pedagang ini kemudian bermukim di daerah Pondok Cina. Namun, orang-orang Cina ini hanya mondok tanpa bisa menetap sebab ada larangan bagi mereka dari Cornelius untuk tinggal di kota Depok. Mereka hanya diizinkan berdagang waktu siang hari, menjelang malam mereka sudah harus meninggalkan kota Depok. Karena tak mungkin pulang ke Glodok lantaran terlalu jauh, mereka pun akhirnya memilih mondok di dekat Kampung Bojong, sekitaran pinggiran kota Depok. Bukan tanpa alasan, Castellane tak menyukai orang-orang Cina, sebab ia menganggap mereka bakal memberikan pengaruh buruk kepada budak-budaknya. Nah, ketika itu Castellane ingin membuka tanah perkebunan dan persawahan di tanah Depok. Kemudian dia mendatangkan para pekerjanya dari Indonesia Timur ya, seperti Makassar, Bali gitu ya. Nah, orang-orang Cina ketika itu ke Depok hanya berdagang. Jadi Castellane melarang orang-orang Cina untuk bermukim di Depok. Karena Castellane yang notabene adalah keturunan dari pendeta, dia melarang agar para budaknya ini tidak tercemar. Karena orang Cina itu saat itu terkenal dengan suka madat, berjudi gitu, terus rentenir, kemudian juga main perempuan. Nah, inilah yang dilindungi oleh Castellane. Maka para pedagang itu berdagang di Depok pukul 7 sampai jam 5 sore. Kemudian dia harus kembali ke asalnya. Nah, mereka berasal dari Batavia. Tentu saja perjalanan mereka saja sudah 14 jam. Nah, artinya kalau mereka harus bolak-balik, itu tidak memungkinkan. Pagi mereka harus berdagang kembali. Akhirnya para pedagang Cina ini mereka mendirikan pemondokan-pemondokan di sekitar tanah Depok. Jadi tidak pinggiran hanya ya Bu ya? Iya, tidak hanya di Kampung Bojong, tapi juga di Cisalak gitu kan. Kemudian di sekarang dekat Beji. Nah, itu kenapa dikatakan seperti itu? Banyak ditemukan makam-makam Cina.
di sekitaran daerah-daerah tadi. Kemudian mereka pemondokan, akhirnya dikenal banyaknya pemondokan. Kemudian di situ tadi jadi salah satu toponimi, jadi Pondok Cina. Nah, kalau kaitannya Pondok Cina ini kan sekarang selalu dikaitkan dengan adanya rumah tua ya. Rumah tua yang sekarang berada di kawasan Margo. Ada posisinya di antara Hotel Margo dengan Mall Margo City. Nah, itu bahwa bangunan tersebut itu ya kalau dilihat dari peta lama sebetulnya bukan bangunan yang pertama, karena bangunan pertama itu berada posisinya agak ke belakang. Karena pada tahun 1834 pernah terjadi gempa. Baru dibangun kembali itu pada tahun 1901. Nah, bangunan ini awalnya kok namanya Rumah Pondok Cina. Tapi kenapa langgamnya tidak menggunakan langgam rumah-rumah Cina gitu kan? Nah, jadi ketika itu dia awalnya adalah pada tahun 1866 setelah gempa tanah Pondok Cina ini dimiliki oleh keluarga Tan. Nah, keluarga Tan Siang. Nah, dia ini kemudian menjual bangunan ini kepada keluarga Lau Teklok. Nah, keluarga Lau Teklok yang kemudian mewariskan kepada anaknya seorang kapitan Cina di Depok, Dr. Chiang Siang ya, yang kemudian dia ini juga menjadi salah satu pemilik dari Rumah Cimanggis. Jadi dulu Rumah Cimanggis itu kan sempat beralih kepemilikannya ke beberapa orang. Salah satunya adalah pernah dimiliki oleh keluarga Lau. Kapitan Cina ini, Bu? Kapitan Cina. Nah, kemudian setelah bangunan itu dibangun dengan langgam, kan kalau dulu mungkin ada periode di mana semua bangunan-bangunan bergaya Hindies gitu kan, Hindia Belanda. Hanya sedikit sisa-sisa jejak sejarah orang-orang Cina di kota Depok. Ratu mengatakan saksi bisu orang-orang Cina di Pondok Cina tinggal tersisa 2 saja. 2 saksi bisu adalah makam dengan nisan bertuliskan kata-kata huruf Cina dan rumah era kolonial yang dikenal dengan nama Rumah Tua Pondok Cina. Nisan ini berada di Jalan Karet, sedangkan Rumah Tua Pondok Cina berada di tengah-tengah Kompleks Margo City. Tak banyak peninggalan sejarah orang-orang Cina karena mereka hanya singgah tanpa menetap lama. Bahkan di kawasan tersebut tidak ditemukan adanya sebuah kelenteng. Diperkirakan orang-orang Cina ini kemudian beribadah di kelenteng besar yang kini bernama Daerah Lenteng Agung. Selain kelenteng di Lenteng Agung, mereka juga diperkirakan pergi ke daerah Cibinong sebab di sana ditemukan adanya kelenteng tua. Bisa lihat kalau di kawasan Pondok Cina ini tidak ditemukan namanya kelenteng, tempat peribadatan orang-orang Cina. Karena tadi mereka hanya berdagang, kemudian tapi mereka untuk beribadah dia tetap kembali ke tempat asalnya. Jadi kalau yang misalnya dari Jakarta ya, Batavia, mereka akan kembali ke Batavia. Nah, seperti kita pernah bisa lihat kan juga salah satunya ada Lenteng Agung. Nah, itu kan penamaan asalnya dari Kelenteng Agung. Jadi mungkin saja mereka ibadahnya di sana gitu. Tidak di Pondok Cina kita tidak menemukan sama sekali adanya kelenteng gitu. Ada, kita bisa lihat lagi kelenteng ada di Cibinong, itu ada salah satu kelenteng tua. Jadi mereka memang tidak melakukan ibadah atau tinggal yang permanen di Pondok Cina. Artinya hanya persinggahan saja ya, Bu ya? Iya, jadi karena perdagangan mereka kan. Kini Pondok Cina sudah bersalin rupa. Tak banyak sisa-sisa peninggalan para pedagang Cina di masa lampau. Bahkan hanya tersisa 2 peninggalan yang masih bisa dilihat hingga saat ini, seperti Rumah Tua Pondok Cina dan nisan tua bertuliskan huruf Cina.
Keduanya terletak masih di kawasan Mall Margo City. Selebihnya, daerah Pondok Cina sudah dimukim oleh para pendatang. Banyak berdiri bangunan-bangunan tinggi menculang di pinggir jalan Margonda Raya. Apartemen, hotel, dan pertokoan pun menghiasi sekitaran kawasan Pondok Cina. Selain itu, Pondok Cina juga menjadi pusat pendidikan. Universitas Gunadarma berada dalam kawasan tersebut dan Universitas Indonesia berada berdekatan. Di masa era kolonial Belanda, kawasan Pondok Cina merupakan tempat persinggahan para pedagang Cina sebelum mereka bertolak kembali ke Batavia. Kini, Pondok Cina sudah bersalin rupa dan tak banyak peninggalan yang tersisa. Nama Pondok Cina di kawasan Kecamatan Beji Depok kini hanya menyimpan sebuah kisah masa lampau dan secuil saksi bisu sejarah sebagai sisi lain metropolitan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.